Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Sahrina, dan Pak Alfianus Wenipo, serta Pak Herlambang. Di sini kami akan memaparkan visi misi Wali Kota Tangerang Selatan Bapak Haji Binyamin Dapni dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Haji Pilar Ihsan Saga ST periode 2021 sampai dengan 2026. Visi dan misi Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan 2021-2026 terwujudnya Tangsel unggul menuju kota lestari saling terkoneksi efektif dan efisien. Pengertian visi, terwujudnya Tangsel unggul menuju kota lestari saling terkoneksi efektif dan efisien. Makna dari Tangsel unggul adalah yang terbaik dalam segala aspek untuk mewujudkan sebuah cita-cita ke arah lebih baik dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi yang diharapkan, juga merupakan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang dinamis dari isu strategis untuk diprioritaskan dan dioptimalkan. Visi ini juga disingkat dengan sejiwa, yang terdiri dari S-nya adalah SDM unggul berdaya saing tinggi, E-nya ekonomi berbasis nilai tumbuh tinggi, J-nya jaminan pendidikan dan kesehatan optimal, I-nya infrastruktur pembangunan saling terkoneksi, W-nya wujudkan kota lestari dan layak huni, A-nya aparatur birokrasi berkompeten, efektif, dan efisien. Visi dan misi Kepala Daerah. Visi terwujudnya Tangsel unggul menuju kota lestari saling terkoneksi, efektif, dan efisien. Misi 1. Pembangunan SDM yang unggul. 2. Pembangunan infrastruktur yang saling terkoneksi. 3. Membangun kota yang lestari. 4. Meningkatkan ekonomi berbasis nilai tambah tinggi di sektor ekonomi kreatif. 5. Membangun birokrasi yang efektif dan efisien. Pembangunan sumber daya manusia yang unggul yang akan dilaksanakan melalui program BOSDA, bantuan beasiswa berprestasi, peningkatan pendidikan berbasis teknologi dan agama, peningkatan prasarana-sarana dan kualitas pendidikan, beasiswa unggul 1000 sarjana, 1000 hafiz Quran. Bantuan dan beasiswa kurang beruntung, layanan di sekolah terintegrasi dengan Sirkel Tangsel, penambahan cakupan kesehatan semesta atau UHC, peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan, optimalisasi prasarana dan sarana penanganan sosial, pencegahan dan penanganan COVID-19, jaringan pengaman sosial dan menggerakkan memulihkan perekonomian. Kedua, pembangunan infrastruktur yang saling terkoneksi yang dilaksanakan dalam program transportasi berbasis rel RRT MRT, pembangunan TOD, optimalisasi kualitas penataan kota dan jalan, pengurangan titik kemacetan jalur pedestrian dan sepeda yang inklusif, ramah difabel, lansia, dan anak-anak, jalur sepeda pedestrian dan jalur disabilitas, pembangunan street furniture di jalan-jalan, penyediaan pelintasan non-flyover dan bypass, pemenuhan standar kapasitas atau lebar jalan, pengelolaan sumber daya air secara terintegritas, peningkatan cakupan layanan air bersih, air minum perpipaan, program pengelolaan akhir sampah, revitalisasi RUTLH, dan kawasan kumuh, bedah dan penataan lingkungan, pembangunan infrastruktur wisata bertaraf internasional, pencegahan penanganan COVID-19, jaringan pengamanan sosial, dan menggerakkan atau memulihkan perekonomian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Pak Alfianus Wenipo. Baik, terima kasih Ibu Sarina. Saya akan melanjutkan poin 3, visi misi wali kota. Membangun kota yang lestari, pembangunan akan melanjutkan melalui program pembangunan tandon, situ, dan sarana, tempat berkumpul warga tingkat kecamatan, civil center atau community center, taman kota, bundaran, dan
bangun ikon, penyediaan ruang terbuka untuk interaksi antar komunitas, penyediaan ruang terbuka untuk interaksi antar komunitas, pembangunan infrastruktur wisata bertaraf internasional, eksibisi pusat yang sampai berbasis 3R, rumah dan restoran, minim sampah, pembangunan taman lingkungan, rumahan dan balai warga, drainase lingkungan, jalan lingkungan, dan penerangan jalan lingkungan, peningkatan prasarana dan sarana penataan, pemukiman, kawasan kumuh, program taman Tangsel, penduduk terlayani air minum, gedung olahraga taraf tingkat kota, pencegahan dan penindakan COVID-19, jaringan pengamanan sosial, pengerakan atau pemulihan perekonomian. Poin 4, meningkatkan ekonomi berbasis nilai tambah tinggi sektor ekonomi kreatif. Akan dilaksanakan melalui program pendampingan entrepreneur ekonomi kreatif dan e-commerce, pembentukan hubungan dan challenging bagi para pelaku ekonomi kreatif, pembangunan gedung pusat UMKM di lingkungan kantor, Pemkot, stimulus bagi UMKM dan UMKM, dan koperasi sebagai pusat keuangan skala perbankan di Tangsel, optimalisasi koperasi dan kegiatan bisnis dalam daerah, peningkatan produktivitas pelaku bisnis dan produk unggul, event skala nasional dan internasional, peningkatan kompetensi SDM dan tenaga kerja, peningkatan investasi dan pencegahan penanganan COVID-19, jaringan penegakan sosial dan pengerakan melalui perekonomian. Poin 5, pembangunan birokrasi yang efektif dan efisien akan dilaksanakan melalui program implementasi lebih lanjut teknologi dan informasi dan pelayanan, aplikasi perizinan dan pembayaran pajak dan retribusi tata kelola, diklat dengan LSM, penerapan kota aplikasi berbasis IT, corporate dan universal untuk ASN, pemetaan kebutuhan pegawai struktural.